Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi. Bab tahun 1621 sampai tahun 1625. Asteris mereka semua iblis. Asteris. Brengsek, di mana labu arakku? Brengsek, di mana pedangku? Brengsek, di mana istriku? Bah, celanaku ada di sini. Di Gunung Peri Istana Surgawi, masing-masing berteriak nyaring dan jelas. Memalingkan muka, orang yang mengumpat adalah mereka bertiga, Raja Kera Kecil, putra mahkota klan naga dan Kuiniu, semuanya melompat-lompat. Ketiga orang idiot itu memiliki wajah yang sangat gelap. Ketika mereka bangun, mereka kehilangan barang-barang mereka. Tidak apa-apa, tapi mereka hanya memarahi ibu mereka. Mani, Mani, kalian berteriak pagi-pagi sekali sehingga kamu tidak membiarkan siapapun tidur. Apakah Anda masih memiliki moralitas? Ini semua tentang kalian bertiga, seekor cacing kecil, seekor monyet kecil, dan seekor sapi tua yang bodoh. Suasana hatiku sedang buruk, jadi jujurlah. Kata-kata mereka bertiga menimbulkan gelombang di setiap gunung. Ada kutukan yang keras, setiap gelombang semakin keras dari yang terakhir. Hei, ketiga orang itu berhenti, dan langsung marah, berteriak dan mencari seseorang untuk dilawan. Nah, setelah mengucapkan kata-kata tersebut, sekelompok besar orang datang dan mengepung mereka bertiga. 1 lawan 1, ada cara untuk melakukan 1 lawan 1. Ketiga orang itu mengutuk. Jika kamu bertarung 1 lawan 1, bertarunglah 1 lawan 1. Kemudian, orang nomor 100 menyerbu ke depan. Apa yang terjadi selanjutnya agak tak tertahankan untuk disaksikan. Mereka sepakat untuk berduel satu sama lain, namun ketiga pangeran itu langsung dipukuli oleh sekelompok orang. Sekelompok binatang menyerang mereka dengan tidak ringan atau kasar. Satu kelompok dipukuli dan kelompok lainnya dipukuli, dan mereka hampir dipukuli sampai mati. Setelah selesai, bayi tersebut dilakukan masturbasi, akhirnya diikat menjadi bola dan digantung di pohon bengkok di kaki gunung. Dilihat dari kejauhan, ketiga barang yang bergoyang tertiup angin telah menjadi pemandangan yang sangat indah di Gunung Peri Istana Surgawi. Di puncak gunung, Kaisar Selatan dan orang suci utara terdiam. Saat ini, mereka teringat apa yang Charlie ingatkan kepada mereka tadi malam, adat istiadat rakyat di Istana Surgawi begitu keras sehingga mereka sering kehilangan barang. Kali ini, sepertinya perkataannya memang benar. Ini tidak sulit, ini hanya sekelompok binatang. Ini bukan membuang sesuatu, ini hanya merampok. Ini milikmu. Di puncak bukit, para pencuri membagi harta satu persatu, dan mereka berbaris kejar mereka. Orang suci pencuri adalah orang suci pencuri. Bradley mengangkat bola naga dan melihatnya di bawah sinar matahari. Baiklah, sayang. Bukankah ini pedang naga tirani Charlie? Dia melihat pedang dan melihatnya berulang kali. Budaku penyayang, minggirlah. Naga awan dan naga bulan datang, dahi mereka bersinar kemanapun mereka pergi. Kedua orang ini paling tidak tahu malu, salah satunya membawa karung, jadi tidak perlu mencuri, cukup tabrak dan bungkus sendiri. Cambuk bantengnya bagus, cambuk naganya juga bagus, dan cambuk monyet kecilnya juga cukup besar. Ervin berjongkok di puncak bukit dengan tangan terkepal, menatap Kuiniu dan yang lainnya matanya yang kecil. Saya sangat senang melihat junior berwajah panjang ini. Sekelompok orang tua sedang mengelus jenggot mereka. Saya ingin pulang. Kuiniu dan yang lainnya hampir menangis ketakutan. Ini bukan surga, ini jelas sarang pencuri, sarang 50 juta orang, semuanya tak tahu malu. Charlie menyaksikan di puncak gadis giok dari awal hingga akhir, tetapi berpura-pura tidak melihatnya. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu memiliki gaya kami. Sekelompok datang, masing-masing dengan sosok yang agung. Kali ini datanglah Raja-Raja Chu, Raja Iblis Kui Yujiang, Raja Neraka Yama, Raja Hantu, Raja Darah, dan Raja Iblis. 4 dari 5 di antaranya ditemukan oleh Charlie. Adapun Raja Iblis, saya tidak tahu reinkarnasi mana yang menabraknya. Raja-raja dari dinasti masa lalu juga tidak lengkap. Tidak ada Raja Dewa, Raja Pemakan Jiwa, Raja Falun, dan Raja Kutukan Penyihir. Sayang sekali tidak bisa melihat 9 raja berdampingan, baik di kehidupan lampau maupun di kehidupan ini. Kaisar Manchu Agung yang paling menakjubkan seharusnya tidak terlalu lemah. Kelima orang itu melangkah maju, meletakkan telapak tangan mereka di bahu Charlie, dan menggunakan kekuatan magis misterius.
Itu adalah teknik rahasia kuno yang menyegel asal-muasal penurunan Charlie. Apa yang mereka katakan itu benar. Meskipun Charlie bukan yang terkuat di antara Kaisar Manchu Agung, dia adalah yang paling menakjubkan. Saya ingin bertanya kepada Kaisar Manchu Agung, siapa yang dinobatkan sebagai kaisar sebelum usia 50 tahun, dan juga bertanya kepada mereka apakah mereka pernah membunuh seorang kaisar agung sejati. Jelas tidak ada. Rekor dan bakat Charlie cukup untuk menghancurkan legenda mereka, dan dia layak mendapatkan reputasi sebagai orang yang luar biasa. Para raja bergabung, pemandangan ini benar-benar berkesan. Charlie terbatuk, napasnya lemah. Untuk sementara, kelima raja itu melirik ke arah raja lainnya. Saat dunia tenang, kita akan memutuskan hasilnya lagi. Charlie tersenyum, tidak berbicara, mengangkat tangannya sedikit, dan melepaskan 5 senjata ajaib, 2 pedang dan tungku tembaga, tombak perang, dan cermin berdarah, dipilih dengan cermat oleh Charlie untuk 5 raja. Ini semua adalah senjata Raja Suci Agung, piala yang dia rampok sepanjang jalan, dan kebanyakan dari mereka berasal dari reruntuhan kuno. Dari mana datangnya begitu banyak senjata Raja Suci yang agung? Aku mengambilnya. Charlie mengangkat bahu ringan. Sungguh beruntung bisa mengambil senjata Raja Suci Agung. 5 raja menghela nafas, dan mereka tidak akan pernah mempercayai kebohongan Charlie. Dia berkata bahwa dia mengambilnya, tapi itu mungkin perampokan. Tidak peduli bagaimana kamu datang ke sini. Charlie mendorong 5 senjata Raja Suci Agung itu, aku akan membalas dendam di masa depan. Kalian berlima adalah kekuatan utama, bagaimana kita bisa kekurangan peralatan yang bagus? Karena ini adalah hadiah dari Yang Mulia Istana Surgawi, kami akan menerimanya. Kelima raja itu tidak sopan dan masing-masing mengambil senjatanya sendiri. Mereka berlima berkumpul dan berjalan berdampingan. Setelah mereka pergi, orang-orang terus menginjakkan kaki di puncak Gadis Giok, Sylvain Wu, Taois Tai, Taois Yance, Santong Tia, Sai Werniu, Frederick Xiao, Mo Yuan. Setiap kelompok orang yang datang pada dasarnya membawa ramuan. Charlie tidak pernah menolak, berguna atau tidak, perhatiannya lah yang membuat hati lamanya terasa hangat. Secara alami, dia tidak akan pelit. Senjata magis dan teknik rahasia yang dia peroleh sepanjang jalan juga diberikan satu persatu, dan semuanya adalah hadiah yang sangat tepat sasaran. Misalnya, 3 tautan kuno sebagian besar diberikan dengan diagram formasi. Misalnya, orang-orang dari kota alkimia kebanyakan memberi mereka konsepsi artistik tentang alkimia. Misalnya, di Huang Kiler kebanyakan memberikan teknik pembunuhan rahasia. Meskipun dia akan menjadi cacat, dia tetap berpikir. Dia duduk bersila lagi, duduk dalam keadaan linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat malam kembali tiba, bayangan indah jatuh di puncak Gadis Giok. Dia bergoyang dalam pakaian putih, seperti peri yang tidak mengganggu dunia. 3.000 rambut hijaunya seperti gelombang air, dan setiap helainya diwarnai dengan cahaya ilahi. Ini adalah Lana Chu, orang suci dari keluarga Chu, sekte-sekte surga utara di kehidupan sebelumnya. Charlie menemukannya, tetapi dia tidak pernah menemukan ayahnya, Charsen Chu, leluhur sekte surga. Dalam kehidupan ini, dia bahkan lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Menjadi murid sejati Dewa Pedang tidaklah sesederhana itu. Aku tidak tahu kenapa, melihatmu sekarang tua selalu mengingatkanku pada Charlie Hong. Lana Chu datang, memegang mutiara spiritual di tangannya, yang menyatu dengan alis Charlie. Di matamu, aku selalu menjadi bayangannya. Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi tidak melawan. Lana Chu tersenyum tipis dan perlahan menarik kembali tangan gioknya. Ada begitu banyak orang, dan kamu yang paling optimis. Charlie mengeluarkan pedang merah dari tas penyimpanannya. Pedang merah itu berdenting, energi pedangnya sangat kuat, dan dao mengelilinginya. Itu diukir dengan tanda kuno, yang sangat luar biasa. Kamu pasti mengenali pedang kuasi Kaisar Agung Keheningan yang membara. Charlie menyerahkan pedang pembunuh itu kepada Lana Chu, aku harap pedang ini akan bersinar dengan cahaya yang layak di tanganmu. Lana Chu tidak menolak dan menerimanya dengan sebuah jentikan dari tangannya. Tas penyimpanan, perlahan berbalik, setiap langkah yang diambil tubuhnya menjadi sedikit lebih ilusi, dan kemudian terdengar suara samar-samar, jika kamu memberikan pedang ini, itu akan ternoda oleh darah musuh. Aku percaya. Charlie terbatuk dan membatukkan genangan darah di telapak tangannya, kehilangan 1 poin lagi dalam umurnya. Yang datang belakangan berpasangan, seperti Winston Wei dan Julia Dongfang, seperti Karina Nangong dan Mike Zhao. Adrian Lee dan Susan Bai juga datang sambil membawa serta anak-anak mereka.
Charlie teringat bahwa namanya adalah Lauren. Keluarga ini cukup menarik. Siluman ular, manusia pembudidaya, dan anaknya setengah manusia setengah siluman semuanya menakutkan. Terutama Lauren, yang masih bayi ketika dia dulu bertemu dengannya. Sekarang dia berusia lebih dari 200 tahun dan sudah menjadi kuasi suci. Saat itu, lautan bintang membanjiri kuil Jinsan dan mereka menjadi pasangan. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu dianggap nasib baik. Keluarga beranggotakan 3 orang ini bersyukur, tetapi lebih bersalah. Keributan besar di bintang Buddha di masa lalu juga merupakan faktor penindasan Charlie terhadap Gunung Wuxi. Sejak saat itu, dia menyinggung sang Buddha hingga segel Buddha tiba 100 tahun kemudian. Saat malam semakin larut, Hanahchu datang, dan ada orang berpenampilan sarjana di sampingnya, yaitu Connor Ning. Melihat mereka berdua, mata Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar. Hanahchu adalah rubah ekor 9, keluarga kerajaan. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Dia adalah karakter yang kejam tidak peduli di kehidupan masa lalu atau sekarang. Connor Ning, sebaliknya, sangat menakjubkan sehingga dia benar-benar mengejutkan Charlie. Aura samarnya tidak kalah dengan Hanahchu. Dia berdarah biasa dan tidak memiliki harta ilahi yang asli. Dia baru mulai berlatih Taoisme 200 tahun yang lalu. Dia bisa setara dengan Hanahchu yang agung. Connor kecil telah bertemu pamanku. Connor tersenyum dan menundukkan tangannya. Dia masih mengetahui etika dengan baik. Jika kamu tidak ingin menjadi ponakan, panggil saja aku saudara. Charlie tertawa datar. Kedengarannya canggung baginya dipanggil seorang paman. Terima kasih banyak atas kesuksesanmu saat itu, jadi aku tidak menyesal. Kamu tidak lulus ujian, jadi latihanmu banyak yang meleset. Pamanku mengajariku dengan baik. Keduanya bertukar pandang, dan Hanahchu berdiri di satu sisi, diam dalam pemahaman diam-diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak sampai lebih dari 10 detik kemudian dia melangkah maju, masih tanpa berbicara, dan hanya menyerahkan satu sachet kepada Charlie. Sachetnya sangat indah dan memiliki ukiran karakter rubah di atasnya. Charlie terkejut, membalik-balik, dan melihatnya. Gadis rubah Michelle sudah meninggal. Hanahchu akhirnya berkata, sebelum dia meninggal, dia memegang potretmu. Mendengar ini, tubuh tua Charlie tidak bisa menahan sedikit gemetar. Saat ini, dia mengetahui alasannya tanpa bertanya lebih lanjut. Ini adalah peninggalan yang membawa masa lalu kuno. Kenangan lama diam-diam muncul di benaknya, yaitu adegan pertarungan iblis pohon dengan gadis rubah dan Teddy Fan. Berkah rubah telah ditanam olehnya di Youdu 200 tahun yang lalu, dan dia telah menghabiskan 9 reinkarnasi di dalamnya. Jika bukan karena berkah dan perlindungan, dia pasti sudah lama dibunuh oleh Taois Ziyang. Ini mungkin sebab dan akibat. Dia menyelamatkan nyawanya, dan dia mengembalikan nyawanya. Sebab dan akibat ini juga hilang dengan kematiannya. Tiba-tiba, dia membuka bungkusnya dan menemukan jimat perdamaian di dalamnya. Ada juga kata-kata indah di jimat itu, Charlie. Hanahchu pergi sambil menghela nafas. Dia berasal dari keluarga kerajaan rubah, tapi dia juga meratapi peri rubah. Kata-kata, aku wanita kotor, tidak bisa menyembunyikan cinta kuno. Dia tidak jatuh cinta pada orang yang salah, tapi waktunya salah. Di belakangnya, Charlie memegang bungkusan itu erat-erat dan tetap diam. Apa yang disebut cintanya tidak ada hubungannya dengan kotor atau tidaknya dia. Meskipun peri rubah masih perawan, itu tetap mustahil bagi mereka. Saya tidak tahu kapan saya melihatnya mengayunkan pedangnya. Sebuah batu besar, dipotong menjadi batu nisan, berdiri di bawah pohon bunga persik, dengan nama Michelle Hu terukir di atasnya. Menanyakan apa itu cinta di dunia bisa mengajarimu bagaimana mencintai antara hidup dan mati. Suara wanita yang panjang terdengar, dan sosok cantik muncul di belakang Charlie, seperti mimpi. Charlie menoleh ke belakang tanpa sadar, tetapi ketika dia melihat orang itu datang, dia tertegun karena wanita itu adalah Ruotian Suzaku. Dia tercengang dan semakin bingung, bertanya-tanya bagaimana Ruotian Suzaku bisa masuk meskipun gerbang gunung istana surgawi tidak dibuka. Yang juga mengejutkannya adalah budidaya Ruotian Suzaku benar-benar melampaui budidaya Raja Suci dan menjadi Raja Suci Agung. Anak kecil, kamu baik-baik saja. Ruotian Suzaku terkekeh, menunjukkan kebaikan seorang senior, kelembutan seorang wanita, dan bahkan lebih menakjubkan lagi untuk seorang junior seperti Charlie. Aku baik-baik saja. Charlie tersenyum dan mau tidak mau mengintip ke arah selirian. Keanehannya membuatnya sulit untuk memahami asal-usulnya. Saat itu,
Saya pergi ke Gunung Wuxi, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Ruo Tianzukui sambil menunjuk ke alis Charlie, sayang sekali saya tidak menemukan Xuan Chen. Charlie tidak bisa menahan senyum. Melihat ke dalam tubuhnya, dia melihat Ruo Tianzuzaku mencetak tanda kuno di jiwanya. Saya tidak tahu asal-usul rune itu, atau fungsinya. Saya hanya tahu kalau itu misterius dan misterius. Kamu adalah Kaisar Manchu Agung. Kamu seharusnya mencium aura Manchu Agung. Saat kembali Manchu, Kaisar dari generasi sebelumnya mungkin bisa menyelamatkanmu. Ruo Tianzuzaku menarik kembali jari gioknya. Itu akan memakan waktu, tapi junior ini masih bisa bertahan. Xuan Chen dan Kaisar lainnya akan lega jika mereka mengetahuinya. Leluhur, ketika mereka berdua berbicara, suara kejutan datang dari udara, kamu juga di sini, di Xuan Huang. Saat dia selesai berbicara, dia melihat banyak sosok turun satu demi satu. Tak perlu dikatakan lagi, pengunjungnya adalah Bradley, Nancy dan Wanda. Mereka berdua terkejut sekaligus senang melihat leluhur mereka. Di belakang mereka, ada banyak orang, termasuk Alex, Yuri, Armin, Francis, Yogi, Nuada, Ervin, Regina, Franklin Xiao dan Stanford. Dengan kata lain, orang-orang yang datang semuanya adalah murid dan tetua dari 3 sekte. Xuan Chen adalah nenek moyang dari 3 sekte, dan Selir Yan adalah nenek moyang selir kekaisaran, jadi dia juga dianggap sebagai nenek moyang. Patungnya juga berdiri di 3 sekte, berdampingan dengan Xuan Chen, dan sama-sama diabadikan. Sekarang, melihat nenek moyang Selir Yan di negeri asing, keadaan pikiran ini sangat melamun dan tidak nyata. Selain mereka, raja-raja dari berbagai generasi juga datang silih berganti. Ketika mereka melihat Selir Yan, mereka terlihat sedikit rumit. Ketika Xuan Chen dinobatkan sebagai kaisar di masa lalu, mereka membuat banyak masalah. Terutama Raja Darah, dia adalah musuh besar Xuan Chen di era itu. Dia hampir menghancurkan Xuan Chen beberapa kali, dan kebenciannya tidak sedikit. Itu semua sudah berlalu, jadi jangan sebutkan itu. Ruo Tianzuzaku tersenyum, dia tidak bisa lagi mengingat dendamnya. Selir yang juga tinggal dan menemukan puncak gunung terpencil. Terlebih lagi, kedatangannya membuat Istana Surgawi semakin percaya diri. Anda tahu, Istana Surgawi Manchu Agung saat ini bahkan tidak memiliki Raja Suci Agung. Tiba-tiba seorang Raja Suci Agung muncul, dan itu adalah Raja Suci Agung yang menakutkan. Ini bukanlah sebuah kepercayaan. Malam itu sering ada pengunjung yang semuanya adalah kenalan lama. Setelah Selir Yan, Tuan Dongyang dan Peri King Yue juga datang. Mereka bertemu Theodore Zhou sesuai keinginan mereka dan menangis. Sejak mereka meninggalkan Bintang Wangu tahun itu, mereka telah mencari selama lebih dari 200 tahun, hanya untuk menemukan putra langsung dari Kaisar Timur. Surga melunasinya dan mereka akhirnya menemukannya. Ketika mereka mendengar bahwa Kaisar Timur masih hidup, dia sangat gembira. Dia tidak tahu mereka generasi yang telah berlalu, dan mereka memiliki kesempatan untuk bertemu Kaisar Timur. Setelah mereka, ada seorang kenalan, seekor keledai. Keledai ini bukanlah keledai biasa, ia berbicara dengan sangat arogan dan menegur di depan gerbang gunung dengan suara yang tinggi. Alhasil, ia diseret dan diberi pukulan yang bagus. Keledai ini, tentu saja adalah Raja Qi. Setelah kembali ke tanah leluhurnya, dia datang ke Xuan Huang lagi. Dia mendengar banyak legenda dalam perjalanan, dan bahkan tertidur dengan lidah kagum. Di belakang Raja Qi adalah Taoisian tua berjanggut. Setelah 100 tahun, dia juga kembali, tetapi dia tidak menemukan Raja Manusia Fuksi. Dia merasa sedikit bersalah dan terus menghela nafas. Ada banyak kenalan lama, tapi yang paling mengejutkannya adalah Connor, yang bakatnya sangat mencengangkan. Samar-samar dia teringat kejadian di masa lalu ketika cendekiawan muda memintanya untuk menyelamatkan istrinya. Saat itu, dia dalam keadaan sangat lemah. 200 tahun kemudian, Connor, mantan sarjana muda, telah menjadi orang kuat yang bahkan sulit dikalahkan. Segalanya benar-benar tidak dapat diprediksi, dan ada begitu banyak kemustahilan yang menumpuk sehingga sangat sulit untuk menangkapnya. Saat fajar menjelang, ada 1 atau 2 orang dengan latar belakang yang cukup besar. Bagaimana aku mengatakannya? Itu adalah seekor naga, seekor Tyrannosaurus Rex. Benar, lingua kecil ada di sini. Orang dengan darah paling murni di surga di kehidupan sebelumnya sekarang adalah pangeran dari klan Tyrannosaurus, dan statusnya sangat mulia. Sayangnya, klan Tyrannosaurus berada dalam perselisihan sipil dan ayahnya disegel. Ketika dia tiba, istana surgawi menjadi hidup.
Orang-orang datang untuk mencoba menyodok perutnya, tetapi mereka dirobohkan satu demi satu. Di sisi lain, Pangeran Naga Hijau, putra mahkota klan Naga, Naga Awan dan Naga Bulan berkumpul di sekitar pria itu dan memandangnya dari atas ke bawah. Naga Hijau, klan Naga, Tyrannosaurus Rex, dan 2 jiwa naga kuno raksasa. Kelimanya semuanya berasal dari klan Naga dan memiliki hubungan darah. Kudengar ada perselisihan sipil di klan Tyrannosaurus, di mana ayahmu? Kata Pangeran Naga Hijau sambil menatap Lingua kecil itu dengan saksama. Aku tidak akan memberitahumu. Lingua kecil menggelengkan kepalanya. Tapi melihat betapa santainya dia, semua orang bisa dengan mudah menebak hasilnya. Ayahnya pasti lolos dari bahaya. Mengenai keberadaan Tyrannosaurus Rex, Lingua kecil tidak menyebutkan sepatah kata pun. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat dan yakin untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Charlie menyentuh dagunya, matanya penuh makna yang dalam. Dia tidak menyangka Lingua kecil bisa menyelamatkan Raja Naga Tyrannosaurus sendirian. Selama periode ini, harus ada bantuan dari para ahli. Adapun seberapa tinggi ahli itu semua tergantung imajinasi Anda. Pengunjung sering datang, jadi ada jamuan makan di Istana Surgawi. Terutama bayi roh kecil yang baru lahir adalah yang paling emosional. Dia mendengar tentang Charlie, dan dia juga mendengar tentang 50 juta biksu, jadi dia datang ke sini sendirian. Bisa melihat begitu banyak kerabat di negeri asing membuatnya sangat terharu hingga ingin menangis, bahkan aku menemukan 2 orang untuk berlatih bersama. Setelah perjamuan, Istana Surgawi Mancu Agung akhirnya tenang. Melihat keluar gerbang Istana Surgawi, masih banyak orang yang muncul di perbukitan, tidak hanya biksu lokal di Suan Huang, tetapi juga banyak biksu dari bintang lain. Orang-orang itu semua datang ke sini untuk melihat kekuatan yang berani mendirikan sekte di gerbang surga Su. Sayangnya, dengan teknik rahasia klan naga kuno raksasa yang menutupi langit, mereka ditakdirkan untuk tidak melihat apa-apa, dan perjalanan mereka sia-sia. Dengan cara ini, 9 hari berlalu dengan tenang, dan semuanya damai. Baru pada hari ke-10 gadis Hong membawakan berita yang menggembirakan. Ren Huang memenuhi harapannya dan menemukan tempat persembunyian musuhnya, tetapi itu hanya sebagian saja. Namun meski begitu, para master dari Istana Surgawi masih berkumpul dalam kelompok, dan aura pembunuh dan jahat mereka tidak dapat lagi ditahan. Gadis Hong mengorbankan tirai air dan mewujudkan kota kuno. Apakah kamu tahu siapa yang bersembunyi di dalam? Charlie berdiri di depan tirai air, matanya yang tua dan keruh juga memiliki cahaya dingin. Ada 3 orang yang memimpin. Menurut analisis intelijen, mereka adalah putra Dewa Taiking, putra Dewa Yuhua, dan putra Dewa Kota Tertinggi. Gadis Hong berkata, selain mereka, ada hampir 100 orang, semuanya adalah pengikut mereka. Bagaimana kekuatan barisannya? Charlie bertanya lagi. 3 Raja Kuasi Suci, 80% adalah orang suci, dan sisanya adalah kuasi suci. Tidak ada Raja Suci atau Raja Suci Agung. Tangkap mereka kembali, hanya untuk menghancurkan mereka tetapi tidak untuk membunuh mereka. Aku perlu untuk membongkar Istana Taiking, Yuhua dari mulut mereka. Tempat persembunyian ketiga keluarga ini, dinasti Sen dan kota tertinggi. Charlie akhirnya memberi perintah, kata-katanya nyaring, dan meskipun dia hanya manusia, dia membawa yang tertinggi keagungan. Laksanakan. Semua master di Istana Surgawi menunjukkan ekspresi dingin. Strategi lama, penindasan kekuatan tempur mutlak, kemenangan cepat. Begitu kata-kata itu keluar, lebih dari 1000 sosok bergegas menuju portal. Mereka semua adalah penguasa surgawi, 5 Raja Manchu, keturunan Kaisar, Lana Chu, Naga Awan, Naga Bulan, Bradley, semuanya ada di antara mereka, dan barisan mereka sangat banyak. Penindasan kekuatan tempur mutlak, ini adalah gaya permainan Istana Surgawi yang konsisten. Selain para master dari Istana Surgawi, ada juga Kaisar Selatan dan orang suci Utara. Beberapa hari yang lalu, Merela sangat kacau. Sekarang Merela telah menemukan musuhnya, tentu saja mereka ingin pergi dan melenyapkan musuh satu persatu. Di puncak Gadis Giok, Charlie berdiri dengan tenang seperti patung, memandang ke kejauhan dengan matanya yang keruh, kusam dan kusam. Meskipun dia tidak pergi, dia menyumbangkan semua hartanya, seperti kuali, pedang Cixiao, dan pedang kuasi Kaisar Agung Keheningan yang membara. Wah, aku belum terbiasa, bisik gadis Hong sambil tersenyum. Apa? Charlie terbangun dan bertanya-tanya. Pada tahun-tahun sebelumnya, jika terjadi perang, Anda akan selalu memimpin tim secara pribadi, dan Tuan Suci Istana Surgawi akan selalu memimpin.
Aku hampir menjadi orang cacat, dan kepergian hanya menjadi beban. Itu adalah interpretasi sempurna tentang apa itu pahlawan. Gadis Hong terkekeh sambil menghela nafas. Tidak masalah jika kamu tidak menerimanya. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Untungnya, ada cukup banyak talenta di Istana Surgawi. Gadis Hong menarik rambutnya dan berkata, jika satu Charlie jatuh, akan ada ribuan Charlie yang akan bangkit dan hidup selamanya. Ekspresinya sangat memuaskan. Ada banyak orang berbakat di Manchu. Setelah reinkarnasi, semua orang berada di puncaknya, dan orang-orang berbakat bermunculan seperti jamur setelah hujan. Tanpa Charlie, mereka masih dapat mendukung Istana Surgawi, dan bintang-bintang di Manchu akan sangat terang. Sudah waktunya istirahat. Gadis Hong menekan Charlie di kursi awan, memegang sisir kayu di tangannya untuk menyisir rambut putih Charlie. Aku juga menyisir rambut guruku seperti ini di masa tuanya, gumam gadis Hong sambil menyisirnya. Mencari bayangan Charlie Hong dalam diriku lagi. Charlie tersenyum sedikit, tapi tidak melawan. Gadis Hong tersenyum tipis, menyisir rambutnya berulang kali, matanya yang indah sedikit kabur, seolah Charlie adalah Charlie Hong. Puncak gadis giok terdiam, dengan suara batuk sesekali. Kata-kata itu dibagi menjadi dua bagian. Para master Istana Surgawi telah meninggalkan Istana Surgawi satu demi satu, dan mengikuti rute yang telah ditetapkan untuk mengepung kota kuno. Kota kuno itu berada di persimpangan wilayah tengah dan gurun barat. Namanya kota kuno Shizu, tidak besar, tidak diketahui, jauh dari tempat ramai, dan hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Saat fajar, kota kuno Shizu berangsur-angsur menjadi ramai. Ada teriakan dan teriakan yang tak ada habisnya, termasuk orang-orang biasa dan biksu dari gurun barat yang datang ke sini untuk mengajarkan Dharma. Ada sebuah rumah kecil di kota, ditutupi oleh penghalang misterius. Dan putra Dewa Taiking dan yang lainnya berada di rumah kecil ini. Sudah lebih dari 10 hari, dan saya belum melihat tindakan besar apapun dari Istana Surgawi Manchu Agung, kata putra Dewa Taiking pelan. Kebanyakan dari mereka terlalu takut untuk keluar. Putra Dewa Yuhua tersenyum main-main, bahkan tidak ada Raja Kuasi Suci, jadi apa gunanya memiliki lebih banyak orang. Naga yang kuat tidak akan pernah bisa mengalahkan ular lokal. Ketika klan besar kembali, mereka akan senang melihatnya. Ngomong-ngomong, semua wanita di Istana Surgawi memiliki penampilan yang tiada taraf. Mata putra Dewa Kota tertinggi penuh dengan cahaya cabul. Terutama istri Charlie, saya sangat menyukainya. Putra Dewa Taiking menunjukkan dua baris gigi putihnya, menunjukkan tampangnya yang garang dan menakutkan. Siapa yang memasang penghalang? Buruk sekali. Saat mereka bertiga berbicara, kedua kepala botak itu masuk ke dalam rumah kecil, mengabaikan penghalang itu, seolah-olah larangan di sini hanyalah hiasan. Tak perlu dikatakan lagi, kedua kepala botak ini adalah naga awan dan naga bulan. Kontrol klan naga kuno raksasa atas ruang spasial sulit ditandingi oleh ras manapun. Siapa kamu? Putra Taiking dan yang lainnya tiba-tiba berdiri, menyipitkan mata, dan menatap kedua kepala botak itu, mengabaikan penghalang yang telah mereka buat. Yang di sebelah kiri pastilah anak dewa yang bodoh dari Istana Taiking. Wanita jalang di sebelah kanan mungkin dari dinasti Bajingan Yuhua. Yang di tengah, anak sialan dari kota tertinggi. Naga bulan dan naga awan mengabaikan teriakan ketiga orang itu. Keduanya berteman baik, masing-masing memegang selusin gulungan kertas dan mengidentifikasinya satu persatu, seolah-olah tidak ada yang salah. Tangkap mereka untukku. Putra Dewa Taiking sangat marah. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari belakangnya, semua menggunakan senjata ajaib mereka untuk menekan naga bulan dan naga awan. Namun, pada saat ini, sebuah kuali tebal jatuh dari luar, menghancurkan senjata sihir suci itu. Kuali besar itu sederhana dan alami, dengan energi kekacauan yang melonjak, diukir dengan karakter emas surgawi, dan suara langit dan bumi bergema dari jalan besar. Kuali Dewa Kekacauan. Putra Dewa Taiking dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka saat melihatnya, seolah-olah mereka mengenali senjata ajaib kelahiran Charlie. Ayo pergi. Ketiga orang dan pengikut mereka berbalik secara kolektif, dan kuali Dewa Kekacauan muncul. Mereka sudah menebak siapa orang-orang itu, dan itu pasti orang dari Istana Surgawi Manchu Agung. Mau pergi. Sebuah suara dingin terdengar, dan ribuan sosok muncul, berdiri di langit ke segala arah, masing-masing mengenakan baju besi, dengan senjata magis tergantung di kepala mereka, dan memegang senjata abadi di tangan mereka. Kalian. Ekspresi ketiga putra Dewa Agung tiba-tiba berubah,
mereka berkumpul, dan ekspresi mereka langsung menjadi pucat. Itu karena mereka melihat Kaisar Selatan dan orang suci utara di antara orang-orang ini, orang-orang yang tersisa tidak lebih lemah dari mereka. Kalian bertiga, biarkan aku menunggu dan menemukanmu. Bradley memutar lehernya dengan puas, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Senior, tolong aku, senior, bantu aku. Putra Taiking dan yang lainnya meraung. Jelas, mereka tidak bisa mengalahkan lawan, jadi mereka harus meminta bantuan. Junior, mohon maafkan mereka jika perlu. Memang ada tanggapan atas permintaan bantuan mereka. Katakan lagi dan aku akan menghancurkan 9 klanmu, kata Bradley dengan tenang. Jika kamu tidak mendengarkan kata-kata baikku, jangan salahkan aku. Kata-kata di kehampaan muncul lagi, dingin dan agung. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seorang lelaki tua berjubah ungu datang dari langit. Tekanan orang itu sangat kuat, dia berada di level Raja Suci, dan dia telah menyentuh hambatan dari Raja Suci. Raja Suci setingkat ini tidak sebanding dengan Raja Suci biasa. Dia memang memiliki modal yang cukup untuk berani campur tangan dalam masalah ini. Kaisar Barat mengerutkan kening, tidak pernah menyangka bahwa kota kuno kecil Sizu benar-benar bisa menyembunyikan keberadaan yang begitu menakutkan. Bunuh, kamu harus membunuh mereka semua. Melihat lelaki tua berambut ungu itu datang, Putra Taiking dan yang lainnya tertawa galak, seperti anjing gila, menggonggong tak terkendali. Hancurkan kultivasimu, dan kalian semua bisa keluar hidup-hidup. Pria tua berambut ungu itu berhenti, dengan lembut membelai janggutnya, menatap ke bawah ke langit ke segala arah dengan ekspresi dingin dan agung. Hancurkan kultivasimu, dan kami tidak akan menghancurkan 9 klanmu. Masih Bradley yang berkata dengan jelas. Mencari kematian. Orang tua berjubah ungu itu sangat marah, mengangkat tangannya dengan liar, dan menggunakan jejak telapak tangan untuk mengembangkan teknik rahasianya, dan cahaya ilahi menutupi Bradley. Bradley tidak berkata apa-apa, dan kuali dewa kekacauan yang tergantung di atas kepalanya terangkat ke langit. Ki dan darah para istana surgawi melonjak bersama untuk mengaktifkan kuali. Kuali itu tebal, sederhana dan alami, tetapi ganas dan mendominasi, bertentangan dengan kehendak surga dan menembus segel telapak tangan cahaya ilahi. Bahkan lelaki tua berjubah ungu itu terlempar ke belakang dan telapak tangannya meledak, darah menodai tulang tangannya, dan langit dipenuhi kehancuran. Oke, bagus sekali. Orang tua berjubah ungu itu meraung dengan marah, dan tekanan dari Raja Suci tiba-tiba muncul, menghancurkan langit dengan raungan. Namun, sebelum dia bisa bergerak, dia melihat ribuan manifestasi terlarang, satu demi satu, semuanya misterius. Bahkan jika dia berada di level Raja Suci, dia tetap disegel. Pada saat ini, Lanachu telah naik ke langit, membakar pedang keheningan yang membara di tangannya yang gemetar, dan menebas Bima Sakti dengan satu pedang. Orang tua berjubah ungu terluka. Tepat setelah dia menerobos batasan, dia menerima pukulan pedang yang kuat dan hampir terbunuh. Begitu dia berhenti, semua senjata ajaib di langit ditekan ke bawah. Pedang pembunuh, tungku tembaga, cermin ilahi, segel harta karun, masing-masing adalah senjata Raja Suci yang agung, dan kekuatan suci yang agung sedang terbang. Ekspresi lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba berubah, dan matanya menjadi menonjol. Terlepas dari kondisi pikiran Raja Suci, dia terkejut ketika dia melihat senjata Raja Suci agung di mana-mana. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekelompok junior tingkat suci semuanya akan memiliki senjata Raja Suci agung. Langit runtuh, tidak mampu menahan tekanan dari begitu banyak senjata Raja Suci agung. Di tempat, lelaki tua berjubah ungu itu berlutut, dan dengan keras, dia berlutut di kehampaan. Tubuh dewanya retak dan darah serta tulang beterbangan kemana-mana. Sudahlah, aku tidak peduli tentang ini lagi. Orang tua berjubah ungu itu mendesis, bangkit dan lari, tanpa keagungan sedikit pun dari level Raja Suci sebelumnya. Dia takut pada orang-orang ini. Satu senjata kuasi Kaisar Agung dan ribuan senjata suci sudah cukup untuk menghancurkan Raja Suci. Dia ingin pergi, tetapi para master dari Istana Surgawi tidak berniat melepaskannya. Senjata Raja Suci Agung datang lagi dan mengejutkan dunia. Orang tua berjubah ungu itu berlutut lagi sebelum dia bisa melarikan diri jauh. Kali ini dia berlutut tetapi tidak bangun. Pedang Lanachu memotong akar dao, dan budidaya Raja Suci langsung musnah. Glek. Kaisar Selatan dan orang suci utara diam-diam menelan seteguk air liur. Para pahlawan dari Istana Surgawi sebenarnya hanyalah binatang buas. Itu adalah level Raja Suci. Dia akan melangkah ke Raja Suci Agung, tetapi dalam 3 ronde, dia digulingkan.
Fakta membuktikan bahwa hasil dari banyak orang adalah kekuatan yang besar. Lalu bagaimana jika Raja Suci tidak dipromosikan menjadi Raja Suci Agung? Dia akan tetap lumpuh. Ah! Lelaki tua berjubah ungu itu meraung, rambutnya acak-acakan, dan dia meraung histeris. Dengan budidaya Raja Suci, dia menjadi orang yang tidak berguna dalam satu hari. Melihat putra Dewa Taiking dan yang lainnya, tubuh mereka gemetar, dan mereka semua mundur sampai mundur ke sudut. Tadi, mereka masih tertawa tanpa malu-malu. Saya pikir jika Raja Suci turun tangan, mereka akan aman. Namun siapa sangka dalam waktu kurang dari 1 menit, patung suci tingkat Raja Suci akan dinonaktifkan. Tanpa perlindungan, mereka bisa membayangkan nasib mereka akan lebih buruk dari nasib lelaki tua berjubah ungu itu. Hancurkan tanpa membunuh, bertarunglah dengan cepat. Kata-kata dingin bergema di langit, dan ribuan orang bergegas maju. Tidak ada ketegangan dalam pengepungan tersebut dan hasilnya tidak ada ketegangan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, putra Dewa Taiking dan lainnya secara kolektif digulingkan, masing-masing dalam kondisi menyedihkan dan dirantai. Selamatkan hidupku, ini semua adalah ulah Dewi Phoenix, dialah yang menipu kami. Hampir 100 orang berlutut dan meratap dengan sedih. Semua master dari Istana Surgawi mengabaikan mereka dan memandang Kaisar Barat dan orang suci utara. Maaf, semuanya, tolong bawa mereka kembali ke Istana Surgawi Manchu Agung. Anda tidak akan kembali. Orang-orang dari Istana Surgawi menepati janji mereka. Bradley adalah orang pertama yang berbalik, memegang lelaki tua berjubah ungu itu di satu tangan. Setelah itu, semua orang yang bereinkarnasi mengikutinya, semuanya ditutupi topeng hantu, seperti Asura, dengan aura jahat yang luar biasa. Mereka semua gila, dan mereka benar-benar akan menghancurkan ke-9 sukunya. Melihat pemandangan ini, Kaisar Selatan dan lainnya semuanya gemetar. Mereka semua orang gila. Putra mahkota klan naga menyeringai. Penderitaan Charlie telah membuat hati mereka membeku. Gadis 9 kaisar kehilangan keceriaannya untuk pertama kalinya. Ayo pergi. Orang suci utara melambaikan tangannya dan memasukkan putra Dewa Taiking yang digulingkan dan yang lainnya ke dalam senjata ajaib yang besar. Semua orang melihat untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan menghilang. Kembali halaman depan Kaisar bela diri, Tuan Abadi Charlie. Matikan lampu perlindungan mata. Cina tradisional besar tengah kecil. Di langit virtual, ada ribuan orang dari Istana Surgawi, seperti ribuan cahaya ilahi. Mereka semua berpakaian hitam dan memakai topeng hantu. Aura jahat mereka yang dingin membuat dunia membeku. Siapa orang-orang itu? Para biksu yang mereka temui di jalan gemetar ketakutan dan tidak berani menghalangi jalan. Bukankah itu Taois Guyue? Siapapun yang memiliki penglihatan melihat lelaki tua berjubah ungu itu digendong oleh Bradley. Dia adalah Raja Suci. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Raja Suci Agung. Bagaimana dia bisa begitu sengsara? Kultivasinya telah dihancurkan. Mungkinkah dia dilumpuhkan oleh orang-orang suci ini? Seorang Raja Suci yang akan naik ke tingkat Raja Suci Agung, cukup untuk menyapu bersih ribuan orang suci. Seseorang bergumam, Guyue pasti dilumpuhkan oleh kekuatan supernatural yang besar. Bradley dan yang lainnya lewat. Di belakangnya, ada banyak orang yang mengikutinya, ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Mereka mungkin akan menonton pertunjukan besar. Pada titik tertentu, saya melihat Bradley dan yang lainnya terbang ke kota kuno, dan kemudian langsung menuju ke sebuah rumah besar di kota tersebut. Mereka mencari ingatan Guyue dan menemukan bahwa ini adalah keluarga Guyue dan target perjalanan mereka. Siapa itu? Melihat orang-orang itu mendekat, para penjaga di depan mansion berteriak dan menghunus pedang pembunuh mereka tanpa urutan tertentu. Lana Chu, yang berada di depan, terus berjalan tanpa melambat, dia membunuh para penjaga dengan satu pedang dan menjadi orang pertama yang masuk ke rumah Guyue. Para master dari Istana Surgawi bergegas masuk, semuanya memegang pedang pembunuh. Pembunuhan dimulai dan jeritan terus berlanjut. Mereka benar-benar sekelompok iblis. Mereka memasuki mansion dan membunuh semua orang yang mereka lihat. Darah mewarnai rumah itu menjadi merah, dan pemandangannya berdarah. Para biksu di kota kuno, serta para biksu yang mengikutinya, tersentak melihat pemandangan itu, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Tidak, tidak, mata Guyue menonjol. Pupil matanya mengecil, dan dia meraung seperti orang gila. Orang-orang di mansion semuanya adalah anggota klan dan kerabat dekatnya, tapi mereka hancur berkeping-keping dan menjadi jiwa yang terbunuh oleh pedang. Apakah kamu patah hati? Bradley mendorongnya ke tanah dengan satu tangan, dan menggunakan metode terlarang untuk menahannya.
Ini semua salahku, biarkan mereka pergi. Ini salahmu, dan kamu harus membayar harganya dengan darah. Kali ini, aku ingin memberitahumu siapa yang bisa diprovokasi dan siapa yang tidak boleh diprovokasi. Bradley berkata dengan tenang. Dia berkata, bukankah aku sudah memberimu kesempatan? Karena kamu tidak ingin hidupmu panjang, dan karena kamu ingin klanmu mati, aku hanya membantumu. Kalian semua iblis. Guyue meraung, dengan darah dan air mata mengalir deras, seperti anjing gila yang menjadi gila. Ya, kami semua adalah iblis. Saya akan menghancurkan 9 suku Anda hari ini. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Ah, Guyue menjadi gila dan pikirannya hancur. Mungkin sampai saat ini, dia belum mengerti apa yang dimaksud dengan penyesalan. Dia menyayangkan bahwa dia tidak seharusnya menganggap dirinya kuat dan mengganggu orang lain, bahkan memprovokasi sekelompok orang yang tidak seharusnya dia provokasi. Dia menanggung semuanya sendiri. Tidak hanya dia digulingkan, tetapi keluarganya juga terlibat dalam bencana tersebut. Saat dia meraung, terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Melihat ke atas dari kejauhan, saya menyadari bahwa makam di mansion telah diangkat, dan peti matinya diinjak-injak hingga berkeping-keping. Itu adalah makam leluhur keluarga Guyue, dan bahkan tidak ada mayat pun yang selamat. Hati penonton bergetar lagi, kebencian macam apa ini? Dia tidak hanya menghancurkan 9 suku, tapi dia juga membuka kuburan leluhur. 80% Guyue telah memprovokasi makhluk yang tidak boleh terprovokasi. Dia percaya ini, dia selalu mengaku sebagai senior. Seorang ahli suka ikut campur dalam urusan orang lain, jadi wajar baginya untuk menyinggung musuh-musuhnya. Apakah ada pembalasan di dunia ini? Banyak lelaki tua menghela nafas, dan ada banyak yang kuat, tapi mereka tidak berani ikut campur dalam masalah ini. Keluarga Guyue saat ini adalah contohnya. Ini adalah sekelompok iblis, iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Namun, siapa yang menyangka bahwa mereka masih berdiri di sini hidup-hidup karena kelompok iblis ini memperjuangkannya dengan darah dan tulang mereka. Gemuruh dan jeritan menghilang tanpa diketahui kapan. Di bawah sorotan, Lana Chu adalah orang pertama yang keluar. Para master dari Istana Surgawi mengikuti satu persatu, dengan niat membunuh. Ribuan orang semuanya berlumuran darah. Bahu, rambut, telapak tangan, telapak kaki, jubah, topeng, dan pedang pembunuh mereka berlumuran darah dimanapun mereka bisa melihatnya. Ini bukan manusia, ini hanya sekelompok Shuro yang terbunuh dari neraka. Melihatnya saja sudah membuat hatiku bergetar. Aku tidak akan membunuhmu. Aku di sini untuk menghargai karya agungmu. Bradley juga pergi tanpa membunuh Guyue. Guyue masih berlutut, seperti orang berdosa abadi. Dia menjadi gila, terkadang menangis dan tertawa, dan pikirannya sangat hancur sehingga dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Biksu dari Istana Surgawi itu pergi, jubahnya yang berwarna darah tercekik, dan di balik topengnya, ada wajah-wajah dingin. Seperti yang dikatakan gadis 9 kaisar, hati mereka dingin. Kesengsaraan Charlie dan kesengsaraan reinkarnasi telah membuat mereka gila, dan mereka perlu menggunakan darah untuk memadamkan amarah mereka. Oleh karena itu, mereka tidak segan-segan menimbulkan pertumpahan darah. Siapapun yang menghalangi balas dendam mereka harus membayar harga dengan darah. Pengumpulan datang dan berakhir dengan cepat. Ketika ribuan orang kembali ke Istana Surgawi, sebuah platform batu besar telah diletakkan di halaman Istana Surgawi, dengan ratusan pilar tembaga berdiri di atasnya. Dan orang-orang seperti Putra Dewa Taiking dan Putra Dewa Yuhua telah dirantai pada pilar tembaga yang dingin. Di antara orang-orang di Istana Surgawi, kegelapan menyelimuti, seperti air pasang seperti laut. Platform batu dengan pilar tembaga dikelilingi oleh air, dan tidak dapat lagi menahan niat membunuh yang dingin. Charlie berdiri dengan tenang di puncak gadis giok, melihat ke bawah dengan tenang. Ada batasan pada jiwa mereka, dan mereka tidak bisa secara paksa mencari jiwa. Gadis Hong berbisik pelan di sampingnya. Seperti yang diharapkan, Charlie berkata dengan ringan. Cecilia, ini semua salah Cecilia. Di platform batu di kaki gunung, hampir 100 orang meraung, rambut mereka acak-acakan, jeritan mereka lebih mengerikan daripada roh jahat, dan mereka memiliki sikap yang lucu. Jika aku mati, kamu juga akan mati. Kerabatmu tetap tidak akan selamat. Ada juga orang yang keras kepala, seperti Putra Dewa Yuhua, yang tahu bahwa dia tidak akan lolos dari kematian, tersenyum garang, tapi tidak lupa mengumbar mulutnya. Sebelum meninggal, itu sangat menyenangkan. Sialan.
Nuada mengeluarkan pedang pembunuhnya dan hendak bergegas maju dan memotong putra Dewa Yuhua menjadi beberapa bagian. Minggir, biarkan kami yang melakukannya. Naga bulan dan naga awan mendorong Nuada menjauh dan menyingsingkan lengan baju mereka dan naik ke platform batu. Keduanya menyalakan api besar, menyiapkan panci besi besar, dan merebus air, rupanya untuk merebus daging. Kalian tidak bisa bertahan, kalian tidak bisa bertahan, hahaha. Putra Dewa Yuhua masih tertawa terbahak-bahak, bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan istana surgawi bersenang-senang. Berisik sekali. Naga awan melangkah maju, membuka mulut pria itu, dan memotong lidahnya. Setelah selesai, lidahnya dilempar ke dalam periuk besi. Dengan lidahnya yang hilang, putra Dewa Yuhua tidak dapat lagi berbicara. Mulutnya dipenuhi darah, dan dia tidak dapat lagi mengucapkan kata-kata manusia. Telinga itu sangat tampan. Naga bulan melirik ke atas dan ke bawah, melepaskan telinga pria itu, melemparkannya ke dalam panci besi, dan merebusnya dalam air mendidih. Kon asteris L-nya kecil, pasti 2 ons. Naga awan mengambil tindakan lagi dan memotong adik laki-laki putra Dewa Yuhua. Adegan selanjutnya bukanlah adegan berdarah biasa. Kedua pria botak itu menyingsingkan lengan baju mereka dan melepaskan bagian tubuh putra Dewa Yuhua satu demi satu. Setelah dikeluarkan bagian-bagiannya, mereka membuang semuanya ke dalam panci besi besar tanpa lupa menambahkan bumbu. Mata putra Dewa Yuhua belum digali, tetapi menonjol. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia tidak bisa berbicara. Dia berpikiran terbuka. Jika dia tidak mati, dia tidak akan takut. Tapi dia salah. Kematian tidak mengerikan, tapi hidup tidak seburuk kematian. Karena kutukannya dia disiksa. Ayo, kita coba sesuatu yang baru. Naga bulan dan naga awan cukup mesum. Mereka mengisi semangkuk kaldu. Satu orang memegang mangkuk, dan yang lain membuka mulutnya dan menuangkannya dengan putus asa. Ah! Putra Dewa Taiking dan yang lainnya semuanya terstimulasi dan berteriak ngeri. Belum lagi efek fisiknya, mereka ketakutan hanya dengan melihatnya. Astaga! Gadis 9 kaisar menutup mulutnya. Adegan berdarah ini adalah yang paling menjijikkan yang pernah dilihatnya. Putra mahkota klan naga dan pangeran naga hijau tidak jauh lebih baik, wajah mereka merah dan tampak seperti muntah. Mereka sudah sering melihat hidup dan mati, tapi ini pertama kalinya mereka melihat seseorang melakukan ini. Ini sangat tidak wajar dan kejam. Fakta sekali lagi membuktikan bahwa semua orang di istana surgawi itu gila, dan kebencian telah mengubah mereka menjadi orang gila. Mereka tidak tahan, tetapi ekspresi orang-orang di istana surgawi tetap tidak berubah. Tidak peduli kultivator pria atau wanita, tua atau muda, mereka semua seperti patung batu, tidak menunjukkan emosi sama sekali. Katakan, akan kukatakan. Putra Dewa Taiking berteriak ketakutan, mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan istana surgawi. Katakan, akan kukatakan. Putra Dewa Kota Tertinggi juga berbicara dengan gemetar, tidak ingin menjadi putra Dewa kedua yang muncul. Bukan hanya mereka berdua, semua orang juga ternganga. Pada saat ini, membunuh mereka dengan satu pedang akan menjadi hadiah terbesar bagi mereka. Hidup akan lebih buruk daripada kematian. Itu baru benar. Naga bulan dan naga awan menyeringai, dan tidak sia-sia mereka berdua melakukan hal mesum seperti itu. Di puncak gadis giok, Charlie menarik pandangannya dan tidak dapat mencari jiwa. Meski proses ini agak sulit diterima, namun yang dia fokuskan adalah hasil, dan dia juga orang gila. Gadis Hong telah bergerak, dan dia perlu mengirim orang untuk memeriksa keaslian informasi yang diberitahukan Putra Dewa Taiking dan yang lainnya kepadanya. Putra Dewa Taiking dan yang lainnya masing-masing mengungkapkan informasinya. Hal yang sama berlaku untuk Putra Dewa Yuhua, dia disiksa sedemikian rupa hingga akhirnya tidak tahan lagi dan tidak lagi memiliki ketangguhan seperti sebelumnya. Meskipun orang ini tidak dapat berbicara, dia masih memiliki satu tangan dan menulis serangkaian kata dengan gemetar. Meski informasinya didapat, mereka tidak dihancurkan, melainkan dikurung secara kolektif di penjara bawah tanah di bawah gunung. Jika orang-orang ini dihukum secara kolektif, ini akan menjadi peristiwa yang sangat dinantikan. Para biksu di istana surgawi sangat bersemangat, dan mereka sudah mendapat firasat bahwa akan ada perang. Semua orang melihat ke puncak gadis giok, menunggu perintah Charlie. Di bawah perintah guru suci, istana surgawi pasti akan memulai pembantaian. Charlie duduk tegak, masih tidak memberi perintah apapun, dan minum teh dengan tenang. Dia perlu memberi waktu kepada gadis Hong untuk mengkonfirmasi informasinya.
Hanya jika informasinya akurat barulah dia dapat memberi perintah dengan tenang, karena setiap perintah yang dia buat berkaitan dengan hidup dan mati para biksu Manchu, dan hal ini memerlukan kehati-hatian yang ekstrim. Penantian ini 9 hari, waktu yang sangat lama. Selama 9 hari, tak seorang pun di istana surgawi yang tidur sekejap pun. Kebanyakan dari mereka mengasah pisaunya hingga berkilau. Baru pada malam hari ke-10 gadis Hong datang ke puncak gadis Giok, bersama dengan para pemimpin dari berbagai kementerian. Ruotian Suzaku juga ada di sini. Dia adalah satu-satunya Raja Suci Agung di istana surgawi sekarang, dan dia tidak akan duduk diam tanpa melakukan apapun. Ada hal baik dan buruk. Mana yang harus kamu dengarkan terlebih dahulu? Gadis Hong duduk, mengambil cangkir teh dan meneguknya. Jangan meninggalkan bekas tinta apapun. Santong tua memegang tangannya. Kalau begitu mari kita bicarakan hal-hal buruknya dulu. Gadis Hong meletakkan cangkir tehnya. Menurut informasi yang dapat dipercaya, 3 keluarga dinasti ilahi Yuhua, istana Taiking, dan kota tertinggi tidak lagi berada di Suan Huang. Mereka semua telah menyeberangi lautan bintang dan pergi ke kedalaman langit berbintang. Ayolah, aku menangkap putra dewa dari 3 keluarga dan tidak bisa membongkar mereka, jadi pekerjaanku sia-sia. Taoi Xianche meringkuk bibirnya. Mungkin karena mereka kehilangan kontak dengan putra dewanya, jadi mereka bersembunyi. Iblis Kui Yujiang merenung. Saya tahu saya tidak akan mampu menakuti ular, dan saya bisa berlari cukup cepat. Bagaimana dengan kabar baiknya? 3 dari 7 tempat suci telah menghilang, tetapi Istana Piao Miao, Tanah Suci Hukuman Surga, Istana Changling, dan Sekte Dewa Matahari dan Bulan masih berada di Suan Huang, dan tempat persembunyian mereka telah ditemukan. Gadis Hong menghancurkan slip batu giok, gumpalan kesadaran spiritual melayang ke lautan ilahi orang-orang yang hadir. 1 di Gurun Timur, 1 di wilayah selatan, 1 di Gurun Barat, dan 1 lagi di hutan belantara utara. Keempat keluarga tersebar merata. Raja Iblis membaca kesadaran spiritualnya dan tidak bisa menahan nafas. Putra Dewa Piao Miao, Putra Dewa Hukuman Surga, Putra Dewa Changling, dan Putra Dewa Matahari dan Bulan semuanya ada di sarang mereka, itu bagus. Ini juga menyelamatkan kita dari kesulitan mencari semua orang kemana-mana. Gagak Emas dan Kunpeng adalah sekelompok bajingan. Kui Niu, Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya membuat keributan. Saya sendiri yang menemukannya, gadis Hong berbisik sambil tersenyum, lalu menghancurkan batu giok itu, dan aliran kesadaran spiritual lainnya keluar. Jaringan intelijen dari Istana Surgawi Manchu Agung benar-benar sombong. Kaisar Selatan dan orang suci utara menghela nafas, dan Pangeran Naga Hijau mendecakkan lidahnya. Hanya beberapa hari kemudian, saya dapat menemukan musuh saya satu demi satu di Suan Huang yang luas, dan merupakan hal yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah mereka akan terkejut jika mengetahui bahwa jaringan intelijen ini terdiri dari 10 juta orang. Sayang sekali Cecilia tidak ditemukan. Gadis Hong menghela nafas, dia sepertinya telah menghilang dari dunia. Tidak perlu mencarinya lagi, aku tahu di mana dia bersembunyi. Nada yang sangat yakin. Kamu tahu, semua orang yang hadir memandangnya ke samping. Abaikan dia untuk saat ini, mari kita tunggu perhitungan terakhir. Beritahu kami cara melakukannya. Santong tua menyingsingkan lengan bajunya, tunggu saja pertempuran ini. Bos, Gagak Emas, Kunpeng, dan yang lainnya, aku akan memberikannya padamu untuk diselesaikan. Charlie memandang Kui Niu, kamu dapat membawa banyak master dari Istana Surgawi dan menangkap mereka semua. Jangan khawatir, aku akan memikirkan ini untukmu. Kui Niu menepuk dadanya. Bisa dikatakan percaya diri. Kemudian, langkah selanjutnya adalah 4 tempat suci yang masih di Suan Huang. Charlie melanjutkan, untuk mencegah mereka melarikan diri lagi, saya memutuskan untuk bertarung bersama. Meskipun ada banyak orang di Istana Surgawi, hanya ada 1 orang Raja Suci Agung, Selirian. Jika 1 keluarga diserang 4 keluarga, kita mungkin akan menderita kerugian besar. Raja Iblis Darah berkata, masalah ini memerlukan pertimbangan jangka panjang. Gadis Hong, saya izinkan Anda memberitahu tentang barisan kuat dari 4 keluarga ini. Charlie menyesap tehnya. 100 tahun yang lalu, keempat keluarga ini semuanya memiliki 3 Raja Suci Agung yang dihancurkan oleh Charlie, dan senjata kuasi Kaisar Agung yang dikirim juga ditangkap oleh Charlie. 100 tahun kemudian, barisannya tetap tidak boleh diremehkan. Mereka semua memiliki 3 orang Raja Suci Agung, Raja Suci, dan ada juga banyak Raja Kuasi Suci, kata gadis Hong lembut. Meski begitu, bahkan ahli terbaik di Istana Surgawi tidak bisa menandinginya.
Kui Yujiang menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Kita telah melihat betapa menakutkannya Raja Suci Agung. Raja Hantu berkata perlahan, tentu saja kita bisa mengalahkannya, tapi masalahnya adalah Istana Surgawi akan kehilangan banyak pasukannya sebagai akibatnya. Kita sudah memiliki tindakan pencegahan. Charlie tersenyum dan berkata, mereka punya rencana. Ada tangga di Istana Surgawi. Saya menghitung dengan jari saya bahwa anak ini akan melakukan sesuatu yang kotor lagi. Kata Tao Xianche dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Jangan khawatir tentang triknya, asalkan berhasil. Santong tua melirik ke arah Charlie, ini, ceritakan tentang tangga tembokmu. Cari kelompok tentara bayaran. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang yang hadir berbinar. 100 tahun yang lalu, saya berperang melawan tambang batu origin klan Kunpeng dengan bantuan kelompok tentara bayaran. Saya bertarung dengan cemerlang. Kami mengetahui hal ini dengan baik. Sungguh indah. Kaisar Selatan dan Pangeran Naga Hijau menggelengkan kepala dan tersenyum, pertempuran itu masih dipuji oleh orang-orang saat ini. Mempekerjakan orang-orang kuat biayanya tidak kecil. Setiap orang di sini harus mengeluarkan sejumlah uang. Charlie tertawa datar dan berkata, saya bahkan tidak punya sepotong batu origin. Hei, kita harus membayarnya. Para biksu di Istana Surgawi akan membayar 50 juta. Jika setiap orang membayar 10 batu origin, itu akan menjadi 500 juta. Jika Anda membayar 100 yuan, itu akan menjadi 5 miliar. Jika Anda membayar 100, itu akan menjadi 5 miliar. 1000 adalah 50 miliar. Tidak peduli berapa banyak kelompok tentara bayaran yang ada di benua Xuan Huang, keluarga kita akan mengurus mereka. Kamu benar-benar disengaja ketika kamu punya uang, tetapi kamu memiliki ide yang lebih cerdas. Lana Chu tersenyum dan berkata, saya juga akan mengambil bagian. Tentara bayaran, tolong hubungi saya, kata gadis Hong sambil tersenyum. Jadi, mari kita bicara tentang penempatannya. Charlie menyebarkan peta, yang merupakan peta topografi kasar benua Xuan Huang. 5 Raja Manchu akan menerima 10 juta dan pergi ke Tanah Air Timur. Keturunan Kaisar akan menerima 10 juta dan pergi ke wilayah selatan. Naga Bulan dan Naga Awan akan menerima 10 juta dan pergi ke Gurun Barat. Lana Chu dan Bradley, ambil 10 juta dan pergi ke utara. Petik 2. Orang-orang yang tersisa akan mengikuti Selir Yan untuk menjaga Istana Surgawi Manchu Agung. Jenderal Charlie mengeluarkan perintah dengan tertib, dengan kata-kata nyaring. Meskipun dia berada di alam esensi manusia, dia tetap tidak kehilangan keagungan yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru suci. Yang terpenting adalah karismanya yang membuat banyak wanita yang hadir memiliki mata yang indah. Meski sang pahlawan diambang kematian, namun keberaniannya tak tertandingi oleh siapapun. Dengar, jika kamu membuka dan menutup mulutmu 10 juta kali, ini adalah perang. Putra mahkota klan naga menyeringai, di puncak klan naga kita tidak memiliki keberanian sebanyak Istana Surgawi. Siapa yang mengira perang sebesar itu akan terjadi? Dan, itu sebenarnya dikomandoi oleh satu orang dari alam esensi manusia, desah Kaisar Selatan. Pertempuran selanjutnya akan dicatat dalam sejarah Xuan Huang. Orang suci utara tersenyum lembut, matanya yang jernih, sedikit mabuk dan kabur, juga terpengaruh oleh karakter Charlie. Pergi dan bersiaplah. Charlie berdiri dan tersenyum tipis, jangan melewati pintu, gunakan portal. Saya akan menyiapkan perjamuan di Istana Surgawi dan menunggu kembalinya tentara Istana Surgawi dengan penuh kemenangan. Semua orang tertawa dan berbalik untuk turun gunung. Segera, langit terguncang, dan teriakannya nyaring. Setelah menunggu begitu lama, ketika guru suci akhirnya memberi perintah, tidak ada yang menunjukkan rasa takut, dan semua orang penuh semangat juang. Segera, pasukan Istana Surgawi berangkat, dan ratusan ribu gerbang domain terbuka. Ribuan orang berdatangan, dan puluhan ribu orang menghilang. Istana Surgawi yang besar menjadi kosong dalam sekejap. Charlie berdiri di puncak gadis giok dan menyaksikan mereka pergi. Dia seharusnya menyesal. Dalam perang sebesar ini, sebagai guru suci, dia tidak bisa memimpin. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan darah kembali tumpah dari sudut mulutnya. Rahasia langit sialan, dia telah disiksa berkeping-keping, dan umur panjang serta kultivasinya telah dilahap. Malam tiba dengan tenang, dan Istana Surgawi menyambut tamu terhormat. Dia adalah orang yang agak tua, sedikit malang, tetapi sangat berbudi luhur. Dia adalah seorang kuasi Kaisar Agung yang sejati. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah Yamadachi dari Donghua. Dia selalu berterima kasih kepada Yamadachi.
Di masa lalu, dia diburu oleh istana-istana Taiking, kota tertinggi, dan istana Piao Miao. Jika Yamadachi tidak menyelamatkannya, dia mungkin akan berlutut. Kita tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 100 tahun. Bagaimana kabarmu, senior? Charlie mengisi secangkir teh harum untuk Yamadachi. Tidak apa-apa, kata Yamadachi dengan santai, tetapi matanya menatap bolak-balik ke istana surgawi. Dia sangat terkejut dengan batasan surga. Kerajaan Manchu Agung penuh dengan bakat. Yamadachi menghela nafas. Bukankah itu 50 juta? Kenapa hanya tersisa sedikit? Setelah melihat sekeliling sebentar, dia fokus pada Charlie. Melihat Charlie begitu tua, budidayanya telah turun ke alam esensi manusia, dan masa hidupnya pendek, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Charlie adalah junior paling menakjubkan yang pernah dilihatnya. Tidak ada seorang pun yang pernah membantai Kaisar Agung, dan rekornya belum pernah terjadi sebelumnya. Namun ketika kita bertemu kembali 100 tahun kemudian, pemuda yang dahulu begitu kuat dan jenius kini sudah sangat tua, yang membuat orang sedih. Waktu itu seperti pisau. Melihatnya, Yamadachi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku pernah pergi mencari Raja Fuxi, tapi sayangnya, tidak ada kabar darinya selama 100 tahun. Tentang aku, junior sangat khawatir. Ini suatu kehormatan. Charlie tersenyum, kebaikan ini tidak akan pernah terlupakan. Kamu tidak perlu membalas kebaikan ini. Bisakah kamu membantuku? Yamadachi memandang Charlie dengan penuh perhatian. Senior, aku hanya bilang tidak masalah. Jika junior ini bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Charlie menyesap tehnya. Lepaskan Cecilia. Yamadachi menarik napas dalam-dalam. Senior Phoenix memintamu untuk datang. Charlie memandang Yamadachi sambil tersenyum. Dia masih mengaku sebagai miliknya. Chiziwu dan aku telah memanggil selama lebih dari 10 hari, tapi kami belum melihat pintunya terbuka. Yamadachi mengerutkan bibirnya. Jadi, senior, kamu harus memohon untuknya. Anggap saja aku memohon, biarkan dia hidup. Yamadachi menatap Charlie, dengan harapan di mata tuanya. Bersambung.